Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, ketemu lagi dengan Ibu Pipin. Ya nak, kita masih membahas tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Dan saat ini kita pembelajaran ya di pembelajaran 3 dan 4 ya. Oke, kita paham kemarin di PB 1 dan 2 sudah dibahas tentang penjajahan yang terjadi di Indonesia. Untuk saat ini kita coba dari mulai muatan IPS, kita mulai dari peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan terhadap Portugis tersebut diantaranya kita perhatikan di bagian ini ya. Dari pertama adalah kita lihat perlawanan dari rakyat Aceh. Perlawanan rakyat Aceh ya itu dikomandai oleh Sultan Ali Mugayyad Shah pada tahun 1514-1528. Ya, beliau berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Kemudian perlawanan yang kedua ya dipimpin oleh Sultan Alauddin Riayat Shah. Ya, terjadi pada tahun 1539 sampai 1568. Ya, kemudian Sultan Alauddin Riayat Shah ini berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Perlawanan yang ketiga rakyat Aceh ya dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Raja kerajaan Aceh yang terkenal dan gigih melawan Portugis ini adalah Sultan Iskandar Muda. Jadi terkenal sekali ya. Bahkan Sultan Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Ini adalah peristiwa perlawanan rakyat Aceh ya, dipimpin oleh 3 sultan ya, Sultan Ali Mukayyad Shah, kemudian Sultan Alauddin Riayat Shah, dan Sultan Iskandar Muda. Baik, sekarang kita akan lihat perlawanan rakyat Maluku ya terhadap Portugis. Jadi ketika itu Portugis berusaha menguasai atau menjajah di wilayah Maluku. Perlawanan rakyat Ternate ya diawali oleh Sultan Hairun ya, Sultan Hairun yang mengawalinya, kemudian dilanjutkan oleh Sultan Ba'abullah. Inilah Sultan Ba'abullah ya, putra dari Sultan Hairun yang melanjutkan perlawanan. Sultan Ba'abullah ini melakukan perlawanan dari tahun 1570 sampai 1583. Cukup lumayan ya. Terus berjuang untuk membebaskan Maluku, dalam hal ini adalah kerajaan Ternate dari Portugis. Nah, pada tahun 1574 ya, tahun 1574 benteng Portugis dapat direbut oleh komandannya Sultan Ba'abullah ya. Kemudian kita tahu juga bahwa tahun 1563 rakyat Ternate bangkit kembali ya di bawah pimpinan Sultan Hairun sebelumnya jadinya ya. Seperti itu kita lihat bagaimana perjuangan rakyat Maluku pun untuk berjuang membebaskan dirinya atau membebaskan tanah airnya dari penjajahan Portugis. Kemudian kita bisa lihat sekarang adalah peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Ini perhatikan ya petanya dari Sabang sampai Merauke ya. Ini pahlawan yang tercantum ini masih hanya sebagian saja, sebagian kecil ya, sebagian kecil dari rakyat untuk melawan Belanda. Sekarang kita akan lihat ya dari mulai pertama kita lihat dari Sultan Hasanuddin ya di Makassar. Sultan Hasanuddin Makassar bernama asli Imalombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangipe. Ini nama aslinya ya, seperti itu.
Kemudian beliau dilahirkan di Makassar, ya, di Makassar, dan beliau merupakan putra kedua dari Sultan Malik Kusaid. Ya. Kemudian beliau juga merupakan Raja Goa ke-16. Jadi Sultan Hasanuddin merupakan Raja Goa ke-16. Ya. Kerajaan Goa ini adalah kerajaan yang terbesar, kerajaan Islam yang terbesar di wilayah Indonesia Timur. Ya, menguasai jalur perdagangan. Jadi makanya betapa ini ingin dikuasai ya oleh para penjajah, ya, kerajaan Goa ini. Kemudian setelah memeluk agama Islam, Sultan Hasanuddin mendapatkan gelar Sultan Hasanuddin Tumenanga Ribata Pangkana. Ya, ini adalah gelarnya. Kemudian karena keberaniannya, ini harus kita ingat ya, karena keberaniannya Sultan Hasanuddin dijuluki The Hanses van het Oosten oleh Belanda. Ya, artinya ayam jantan atau ayam jago dari benua timur. Makanya Sultan Hasanuddin itu mempunyai julukan ayam jantan dari timur, dan julukan itu diberikan oleh Belanda. Kenapa? Karena keberaniannya yang luar biasa untuk melawan tentara Belanda masa itu. Ya. Kemudian Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dari tata kerajaan. Jadi sempat mengundurkan diri dari kerajaan Goa. Kemudian Sultan Hasanuddin wafat pada tanggal 12 Juni 1970 dan dimakamkan di Katangka, Makassar. Oke. Sekarang kita lihat perjuangan Pangeran Antasari dari Banjarmasin melawan penjajah Belanda. Ya. Pangeran Antasari merupakan seorang pejuang dari Kalimantan Selatan, ya, Banjarmasin khususnya. Ya. Beliau merupakan keturunan Kesultanan Banjarmasin. Jadi beliau adalah keturunan Kesultanan Banjarmasin. Ya. Pangeran Antasari memimpin pasukannya untuk menyerang Belanda sehingga terjadinya Perang Banjar. Perang Banjar ini terkenal sekali, terjadi pada tanggal 18 April 1859. Ya, di mana Pangeran Antasari memimpin pasukannya menyerang Belanda. Ya. Kemudian Pangeran Antasari meninggal karena penyakit cacar pada tanggal 11 Oktober 1862 di Bayan Bebek. Ya. Perlawanan Pangeran Antasari luar biasa, sangat luar biasa terhadap perjuangan untuk membebaskan dari penjajah Belanda. Kemudian kita lihat ini adalah Patimura, ya, dari Maluku. Beliau juga merupakan seorang pahlawan nasional. Ya, beliau adalah pejuang dari Maluku, ya. Nama aslinya adalah Thomas Matulesi, dikenal dengan nama Kapitan Patimura. Ya, Kapitan Patimura memimpin perjuangan rakyat melawan Belanda pada tahun 1817. Ya, peperangannya dimulai 1817. Untuk menghadapi perlawanan Patimura, Belanda menggunakan taktik divide et impera, yaitu memecah belah. Ini taktiknya, ya, menghancurkan perjuangan Kapitan Patimura. Belanda memperalat Raja Boy untuk mengetahui tempat persembunyian Patimura. Ya, jadi seperti itu dipecah belah, ya, antara satu raja dengan raja lain. Dengan taktik tersebut, Patimura berhasil ditangkap dan dihukum mati pada tanggal 16 Desember tahun 1817. Ya, jadi pada masa yang perlawanannya seperti itu. Kemudian kita lihat perlawanan di wilayah Sumatera. Ya, kita lihat di di Sumatera Utara, Tapanuli, yaitu adanya Sisingamangaraja, ya, merupakan seorang pejuang yang berasal dari Tapanuli, Sumatera Utara. Ya, Belanda menyerang Tapanuli tahun 1878. Namun, serangan ini dapat dipatahkan oleh rakyat Tapanuli. Pada tahun 1889, pertempuran kembali berkobar. Dan Sisingamangaraja 12 beserta pengikutnya bersikap bertahan. Ya, bersikap bertahan. Jadi mempertahankan wilayah Tapanuli, Sumatera Utara dari penjajahan Belanda. Akhirnya pada tahun 1904, Belanda kembali menyerang. Dalam serangan kali ini, Sisingamangaraja 12 gugur. Beliau kemudian dimakamkan di Tarutung. Beliau juga adalah pahlawan nasional. Selain dari Tapanuli, kita lihat juga ada banyak dari pahlawan nasional dari Sumatera. Di antaranya adalah dari Aceh, ya, yaitu ini adalah
Teku Cikditiro, ya. Kemudian ada Panglima Polim, ya, Panglima Polim juga dari Aceh. Kemudian juga ada yang terkenal juga yaitu Tengku Umar, ya, Tengku Umar. Nah, ini juga dari Aceh dan ini istrinya ya yaitu Cut Nyadin, ya. Cut Nyadin juga adalah pahlawan dari Aceh yang luar biasa, ya, pahlawan perempuan yang ditakuti oleh Belanda, ya. Kemudian untuk Sumatera Barat juga ada pahlawan yang terkenal dari daerah sana yaitu Tuanku Imam Bonjol. Mereka menggunakan strategisnya adalah perang gerilya, ya. Mereka dari ke hutan, kemudian mereka menyerang Belanda, kembali ke hutan dan seterusnya sehingga Belanda keteter, ya, terdesak dengan kondisi seperti ini. Kemudian kita lihat lagi ada pahlawan dari Banten, ya, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa, ya, Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa dilahirkan di Banten pada tahun 1631. Pada waktu kecil ia bernama Abdul Fattah, ya, Abdul Fattah, ya. Kemudian pada tahun 1655 ini terjadi pengerusakan kapal Belanda di Banten, ya, di dua kapal besar, ya, kapal dagang Belanda dirusak oleh rakyat Banten ketika itu sehingga mengakibatkan Belanda menyerang. Namun mereka selalu menggunakan politik adu domba, ya, diadu antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain. Pada tahun 1680 pecahlah perang antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Belanda. Nah, Belanda dibantu oleh Sultan Haji karena dipecah belah tadi. Ya, pada tahun 1683 Sultan Ageng tertangkap dan dipenjara di Jakarta. Ya, pada tahun 1692 Sultan Ageng Tirtayasa meninggal dunia dalam penjara. Ya, ini perjuangan rakyat Banten yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian, ya, jasadnya beliau Sultan Ageng dimakamkan di dekat Masjid Agung Banten. Sekarang kita lihat adalah dari tanah Jawa. Salah satunya adalah Pangeran Diponegoro, ya, Pangeran Diponegoro. Nah, beliau merupakan pahlawan nasional, ya, berasal dari Jawa Tengah. Nama asli beliau adalah Raden Mas Antawirya, ya. Beliau merupakan putra Sultan Hamengkubuwono III. Pada tahun 1825 pecahlah perang di Ponorogo. Perang ini berlangsung selama 5 tahun, yaitu sejak 1825 sampai 1830. Dalam peperangan tersebut, beliau dibantu oleh Pangeran Mangkubumi, Sentot Alibasa, dan Kiai Mojo. Pada tanggal 28 Maret tahun 1830, Belanda mengajak Pangeran Diponegoro untuk melakukan perundingan di Magelang. Tapi ingat, ini adalah cara licik, ya, Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Kemudian Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado. Kemudian beliau dipindahkan ke Makassar dan meninggal di sana pada tahun 1855 tanggal 5 Januari. Cara licik Belanda untuk membunuh para pejuang yang melawan pemerintahan Belanda. Sekarang kita lihat ada juga di daerah Papua, ya, pahlawan dari Papua. Papua termasuk terakhir, ya, bergabung dengan Indonesia, yaitu pada tanggal 1 Mei 1963, ya. Jadi dan ini butuh penandatangan persetujuan resmi, ya. Jadi akhirnya nama Irian Barat pun kemudian diganti menjadi Irian Jaya. Kalau sekarang namanya Papua. Baik, nah, masa pergerakan kebangsaan Indonesia, ya. Kita paham setelah perjuangan dari abad ke-17, ya, abad 17 sampai abad ke-20 itu luar biasa, 3 abad untuk memperjuangkan Indonesia merdeka, masih belum juga bisa, ya. Akhirnya ditempuh cara lain, ya, dengan cara apa? Ini kita lihat, ya.
ada masa pergerakan kebangsaan Indonesia ya, ada tiga masanya. Yang pertama adalah masa awal pergerakan nasional. Yang kedua adalah masa radikal. Dan yang ketiga ini adalah masa moderat. Dan ini terjadi pada abad ke-20 ya, tahun 1900-an seperti itu. Kemudian kita lihat nih, awal pergerakan nasional tahun 1900-an ya. Kita perhatikan pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti yang kita lihat ada Budi Utomo, ada Sarekat Islam ketika itu, kemudian juga ada Muhammadiyah, dan juga ada Indische Partij, ya IP. Kita juga tahu ya, salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo, ya Budi Utomo. Nah, di sini kita lihat pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya, ya Dr. Sutomo nih fotonya ya, kemudian berkumpul bersama di Jakarta ya. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Kemudian pemerintah RI menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo yaitu tanggal 20 Mei ya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ya, ini diawalinya kebangkitan nasional dengan cara perjuangan yang berbeda dari sebelumnya. Dan kita lihat, kita perhatikan masa awal radikal yaitu tahun 1920 sampai 1927. Ya. Sini kita lihat organisasi-organisasinya, perjuangan bangsa Indonesianya ya, melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan nasional pada ini bersifat keras terhadap pemerintah penjajah Hindia Belanda. Ya, mereka menggunakan asas non komparatif, tidak mau kerjasama. Pokoknya berjuang semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin untuk menghilangkan atau mengusir Belanda dari Indonesia. Ya. Organisasi yang bersifat radikal ini antara lain adalah Perhimpunan Indonesia, ada Nahdlatul Ulama ya ketika itu, dan juga ada Partai Nasional Indonesia. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga adalah masa moderat, yaitu tahun 1930-an. Ya, di sini organisasi yang bergerak mengubah taktik perjuangannya, ya, yaitu dengan mereka taktiknya kooperatif, ya, bekerja sama dengan pemerintah Belanda, ya, namun dengan cara-cara apa? Cara-cara untuk sampai tetap bisa kooperatif, tapi bukan berarti mau menyerahkan Indonesia lagi, bukan ya, tapi dengan cara apa namanya kompresi seperti itu ya. Kemudian kita tahu juga ya selain organisasi di atas masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa tahun 1930-an itu. Banyak sekali organisasinya ya, diantaranya ada Pergerakan Tarbiyah Islamiyah, ada Majelis Islam Al-A'la Indonesia, ada Jong Islamit Bond, ada Sumatera Tolib ya di Minangkabau, dan juga ada Persatuan Pemuda Kristen, ada Persatuan Pemuda Katolik ya, dan sebagainya. Banyak sekali organisasi pada masa itu yang semua tujuannya adalah bagaimana Indonesia merdeka. Semuanya seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat ya peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 ya. Ini peristiwa ini penting buat kita ketahui ya. Kenapa? Karena kita lihat selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia itu diselenggarakan 3 kali. Ya, yang pertama nih, kongres pertamanya ya, Kongres Pemuda Indonesia pertama berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Ya, ini diikuti oleh semua organisasi pemuda. Tapi belum semua ya, belum semua, masih ada yang belum menemui kesepakatan untuk satu ya. Kongres Pemuda Indonesia 1 ini merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia 2 karena di Kongres Pemuda 1 ini belum memenuhi kesepakatan secara nasional, akhirnya dibentuk lagi atau disiapkan lagi Kongres Pemuda Indonesia 2. Nah, Kongres Pemuda Indonesia 2 inilah yang sering kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda ya, dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28 sampai 27 Oktober ya tahun 1928. Ya. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di gedung Indische ya, Indische Club di Jalan Keramat Raya nomor 106. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928 ya, jadi 28 Oktober ini kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda.
Kongres Pemuda Indonesia II ini mengambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya, ya, ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi lagu Indonesia Raya ini disepakati sebagai lagu kebangsaan Indonesia Raya pada tanggal 20 Oktober 1928. Begitu juga yang menerima bahwa sang merah putih sebagai bendera Indonesia. Kemudian juga organisasi semua organisasi pemuda dilebur ya menjadi satu, yaitu nama Indonesia Muda. Bersifatnya wataknya nasional ya, dan juga luas ya, nasional ya. Kemudian diikrarkan Sumpah Pemuda ya. Jadi pada tanggal 28 Oktober di Kongres kedua Pemuda Indonesia ya, pada malam penutupannya yaitu tanggal 28-nya diikrarkan Sumpah Pemuda, dan kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda ya Indonesia. Baik, itulah perlawanan ataupun sejarah perlawanan atau peristiwa perlawanan terhadap penjajahan baik Portugis maupun Belanda. Nah, sekarang kita masuk ke muatan PKN. Pada muatan PKN kali ini kita akan mempelajari tentang faktor penyebab keragaman ya bangsa Indonesia. Jadi ada hal-hal yang kita harus perhatikan, harus kita ketahui mengapa di Indonesia banyak sekali beragam sekali yang apa namanya bangsanya, keragamannya ya. Yang pertama adalah kita ketahui ada faktor keturunan. Ada faktor keturunan ya. Faktor keturunan ini kita lihat adalah dari ras ya di Indonesia. Ras di Indonesia itu ada berapa ya? Di sini kita lihat ada 4 ya rasnya yang ciri khas ya. Ciri khas berdasarkan ciri fisiknya. Masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras. Yang pertama adalah kelompok ras Papua, Melanezoid. Terdapat di Papua, Pulau Aru, Pulau Kai, dan yang kedua adalah kelompok ras Negroid, ya, diantaranya adalah di Semang, Semenanjung Malaka, orang Mikopsi, dan di Kepulauan Andaman. Kemudian ada kelompok ras Wedoid, ya, Wedoid, antara lain orang Sakai di Riau, ya, Siak di Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, juga orang Tamuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Begitu juga yang keempat yaitu ras Melayu Mongoloid ya, yang dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu ras Proto Melayu ya, Melayu tua, antara lain suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Dan di samping kelompok di atas, masyarakat Indonesia juga terdiri dari kelompok warga keturunan ya, Cina ada, yaitu ras Mongoloid, warga keturunan Arab, warga keturunan Pakistan, warga keturunan India, yaitu ras Kaukosid namanya, dari Arab, Pakistan, India adalah ras Kaukosid, dan sebagainya ya, dan sebagiannya yang hidup berdampingan membaur menjadi warga negara Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak mengenal superioritas suatu ras dan tidak menganut paham rasisme. Ya, ini. Kemudian kita lihat ada lagi faktor keturunan ini juga adalah suku ya, suku di Indonesia. Masyarakat Indonesia majemuk, terdiri dari beberapa suku bangsa ya atau etnis. Tiap-tiap suku bangsa memiliki bahasa dan adat istiadat serta budaya yang berbeda. Di suatu daerah mungkin terdapat banyak suku, misalnya kita ambil di Sumatera ya. Di Sumatera, suku bangsa yang ada di Sumatera misalnya ada Aceh, ada suku Masa Melayu, ada suku Batak. Kalau di Jawa juga ada macam-macam, ada suku Betawi, suku Sunda, suku Osing, suku Jawa ya, dan sebagainya. Ini juga faktor yang mengakibatkan beragamnya bangsa Indonesia. Kemudian yang faktor kedua adalah faktor perbedaan kondisi atau geologis. Faktor geologis ini berdampak pada munculnya berbagai macam mata pencaharian. Contohnya ada perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Pada setiap bidang tersebut, mereka akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok ya dengan kondisi geografis lingkungan tempat tinggalnya. Ya, jadi banyak sekali itu ditemukan budaya-budaya yang menyesuaikan diri dengan kondisi geografisnya.
Adapun faktor ketiga, ya, penyebab keragaman bangsa Indonesia adalah pengaruh kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Ya, keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing yang pertama yaitu ketika orang-orang India, Cina, dan Arab. Setelah kemudian disusul oleh orang-orang Eropa. Ya, bangsa-bangsa tersebut datang dengan membawa kebudayaan yang beraneka ragam. Jadi kita pahami mengapa di Indonesia terjadi keragaman bangsa Indonesia, adanya faktor keturunan, ya, ras Indonesia itu bermacam, suku bangsa juga bermacam, adanya faktor perbedaan kondisi geografis, dan juga adanya pengaruh luar. Itulah materi PKN hari ini, yaitu tentang penyebab keragaman bangsa Indonesia. Sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.